Kali ini kita akan membahas firman Tuhan. Kita ambil dari Roma pasal 12 ayat yang kedua. Ayat ini berbicara tentang janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Jelasnya ayatnya saya baca begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saudara sekalian, ayat ini menerangkan ada titik awal yang membuat orang-orang percaya berbeda dengan cara berpikir dunia ini. Sebab di dalam ayat ini dikatakan kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Maksudnya kita harus berbeda cara berpikir, sebab di ayat ini diterangkan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Nah, berubah ini dari kata metamorfosis. Kalau saudara pernah lihat atau pernah dengar bahwa ulat itu menjadi kupu-kupu, itu bermetamorfosis. Artinya ulat itu juga yang menjadi kupu-kupu, tapi perubahannya sangat signifikan, ya, berubah. Nah, bermetamorfosis itu maksudnya cara berpikirnya berubah karena budinya diubahkan. Budi maksudnya ya cara berpikirnya, akalnya juga berubah. Nah, dengan akal yang berubah, cara pandang yang berubah, maka kita bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Karena belum tentu kalau dia pun baik, ya, belum tentu dia berkenan kepada Allah. Ya. Nah, apalagi hal yang sempurna, tentu ya perlu ada pemahaman yang berbeda dengan cara dunia memahaminya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Paulus. Ya, dan dia katakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya, kepada orang Yahudi, bahkan kepada orang Yunani. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan jika budi sudah diubah, itu namanya cara pandangnya pasti berubah. Ya. Nah, begitu kita memilih mengikut Kristus, atau lebih tepatnya, jika kita telah dipilih oleh Kristus, ya, coba lihat dalam video saya sebelumnya, maka kita menjadi anak-anak Allah. Nah, kalau kita menjadi anak-anak Allah, tidak otomatis kita bisa mengetahui yang mana kehendak Allah. Maka ayat ini mengatakan bahwa kita harus berubah oleh pembaharuan budi. Nah, Paulus juga waktu mengubah cara berpikir orang-orang penyembah dewa atau penyembah berhala, bukan berhalanya yang dirobohkan, bukan. Nah, dikala Paulus memberitakan Injil, memberitakan Yesus juru selamat, maka orang-orang di sekeliling itu, di daerah itu menjadi bertobat. Nah, dikala dia bertobat, maka mereka tidak menyembah berhala. Dan disitulah rubuhnya berhala-berhala itu, karena tidak ada lagi yang menyembah dia. Nah, sehingga ya, jadikanlah Yesus Kristus menjadi Tuhan dalam segenap hidupmu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu kita memilih mengikut Kristus, maka
kebudayaan, cara memandang kebudayaan kita pun pasti berubah. Nilai-nilai kita pun mulai berubah. Ya. Maksudnya berubah, maksudnya ada kemajuan, ada kelebih yang baik, kelebih yang dikehendaki Tuhan, dan kepada hal yang sempurna di hadapan Tuhan. Nah, misalnya cara kita menangani konflik juga udah pasti berubah. Ya, konflik dalam keluarga, dalam gereja udah pasti berubah. Nah, bahasa kita pun mungkin berubah. Ya, nah, misalnya orang Batak nih, kadang-kadang karena di lapangan dia bahasanya kasar, ya. Tapi dikala dia sudah ya berubah, atau bahasa orang Pentakosta dikatakan lahir baru, maka pasti bahasanya pun pasti berubah. Nah, mungkin dalam waktu 2 tahun dalam mengikut Kristus, taat kepada perintah Kristus, nah maka cara kita berhubungan dengan kebiasaan kita, budaya yang kita miliki udah pasti berubah. Ya, artinya di mana kita dilahirkan dalam budaya itu, cara pandang kita itu yang berubah, itu yang perlu. Ya, bagaimanapun kita dengan ide kita mengubah budaya kita, itu tidak akan mungkin bisa berubah. Tetapi dikala orang-orang penganut budaya itu, orang yang dilahirkan dalam budaya tertentu, ada berita Injil mengubahkan dia, maka daerah itu akan diubahkan. Nah, singkatnya, kita melakukan dengan cara yang berbeda. Dengan orang-orang di sekeliling kita, dengan bahasa Alkitabnya, dengan orang-orang dunia, maka disitulah kita disebut bermetamorfosis, berubah oleh pembaharuan budi. Nah, kalau di dalam gereja, dikala kita mencoba tetap berdoa bagi jemaat kita, biar cara pemahamannya diubahkan, maka itulah disebut dia bertumbuh menjadi dewasa. Ya, dikala dia bertumbuh menjadi dewasa, maka cara pandangnya pun dalam dunia sekitar, yang biasa disebut world view, cara pandang terhadap dunia sekelilingnya pasti berubah, karena dia sudah bermetamorfosis, karena rohnya telah diubahkan. Nah, karena itu biarlah ayat ini menjadi renungan bagi kita, sehingga orang-orang percaya, khususnya orang-orang Pentakosta, yang disebut dengan lahir baru. Ya, lahir baru artinya dia berubah oleh pembaharuan budi. Maka kita perlu Injil itu, ya, Injil itu kita tanamkan dalam hati setiap teman-teman kita, kepada orang-orang di sekeliling kita. Artinya kita perlu mendekulturasi Injil agar teman-teman dan keluarga dapat mendengarnya tanpa beban budaya dan berpeluang budinya diubahkan. Ya, artinya kita mungkin tidak bisa keluar dari budaya di mana kita dilahirkan, dibesarkan. Sama seperti Paulus berkata, ya, kepada orang Yahudi saya seperti orang Yahudi, kepada orang Yunani saya seperti orang Yunani, kepada orang yang bersunat saya seperti orang bersunat. Nah, dalam artian Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Paulus itu orang Yahudi, dan juga sudah pernah berkata bahwa saya orang Yahudi asli, tetapi dia tidak hidup di dalam keyahudian. Atau kalau kita bawa ke dalam kesukuan, mungkin kepada budaya, ya, karena saya orang Batak, maka walaupun saya hidup di dalam budaya Batak, tapi saya tidak hidup lagi di dalam nilai-nilai kebatakan. Artinya bukan menghapus, tapi dia meningkat dari sana. Ya, kalau holong orang Batak, holong mengalah holong, maka holong yang saya pakai, ya, kalau holong orang mengalah holong itu maksudnya harus dia berbalas. Tapi kalau holong dari Tuhan itu agape, dia tidak mengharapkan balasan. Yang penting sama seperti firman Tuhan berkata, apapun yang kamu lakukan, baik dengan perbuatan dan perkataan, lakukanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan. Dan itulah pembaharuan budi yang dimaksud dalam Roma
pasal 12 ayat yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.